itu banyak wanita yang ngomong ke suami kamu bisa jadi genit dan suaranya agak sesak, mas, gitu dan seterusnya. Kan seperti itu. Apalagi di tantangan zaman, apalagi di tantangan akhir zaman sekarang ini, adalah termasuk incaran banyak wanita yang dalam tanda kutip, saya nggak tega ngomongnya, itu kemudian yang kemudian mengincar laki-laki yang terbukti mapan, setia misalnya, bertanggung jawab. Wah, itu malah diincar banyak kaum wanita kebanyakan hari ini, itu seperti itu. Nah, makanya bagaimana seorang istri berusaha agar bagaimana dia tampil menarik di depan suaminya, terus dari nurut sama suami itu, nurut dalam pengertian yang proporsional ya. Ya, ada rinciannya sih sebenarnya. Tapi secara umum begitu dulu aja deh, itu dulu. Nah, walaupun nanti gini Bu, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana ibu, dan tidak hanya ibu, semua para istri itu berusaha menempuh jalur batin supaya hati suami itu terpaut terus kepada ibu. Nah, dia dari curhat sama saya misalnya apa gitu, gimana cara mendidik suaminya, itu tuntunannya itu gimana gitu. Ya tadi usahakan secara zahir dipenuhi dulu itu perintah Nabi itu. Yang kedua jalur batin itu ya misalnya gini, ibu mau menyediakan makanan buat suami, bacakanlah Fatihah itu, diruqyah makanannya, minumannya, mohon sama Allah supaya suami itu kelopak-kelopak sama ibu. Betul, saya nggak serius nih, betul. Ya ini penting ini, meruqyah suami, kemudian semoga hatinya tidak mudah tergoda oleh rayuan para perayu misalnya. Bagaimana caranya? Terus kemudian usahakan misalnya rayu Allah dengan ya wadud. Wahai Allah yang maha mencintai dan yang menganugerahkan cinta dalam hati hamba-hambanya. Sampaikan itu kepada Allah, tiupkan kepada makanannya, mohon sama Allah semoga suami kelopak-kelopak. Udah, lakukan itu. Baca berapa kali? 1000 kali juga nggak apa-apa misalnya. Itu begitu. Jadi suami itu jangan hanya didekati secara dohir saja, walaupun itu penting, tapi juga secara batin. Itu seperti itu. Ya, semua orang punya potensi nakalnya masing-masing ya. Tapi ada satu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa asal dia pada dasarnya amanah dan tanggung jawab serta tidak ringan tangan, tidak zalim. Secara umum dia tidak zalim, sampai situ sebenarnya sih aman sebenarnya. Bahwa kemudian setiap rumah tangga ada masalahnya sendiri-sendiri, itu pasti itu. Terus satu lagi saya tambahkan ya. Seringkali kadang kita ini menjadi kecewa hanya karena harapan kita sendiri sebenarnya. Karena gini, di dalam dunia ini berlaku rumus di mana berbanding lurus dengan harapan adalah kekecewaan. Sambil contoh, misalnya ibu berharap suami baik gitu ya. Jadi asal dapat suami yang baik saja sudah senang, alhamdulillah. Dan itu standar yang paling dasar lah. Semua wanita pasti berharap suaminya baik kan begitu. Coba tambahkan romantis gitu. Begitu suaminya nggak romantis, iya, kecewa. Nah, padahal sudah baik suaminya misalnya. Dan punya suami romantis juga deg-degan juga sebenarnya. Ya kalau dia romantis sama ibu, kalau yang sama lain juga romantis kan ya repot. Semuanya ruwet urusannya. Sebenarnya yang ada itu disyukuri, dijaga baik-baik, jangan dikubur sebelum mati, dah itu aja pokoknya. Ya, sebenarnya sama Bu, laki-laki juga sering bingung dengan istrinya Bu. Ya, karenanya saya sering kalau di ceramah nikah itu ngomong apa? Wanita itu tidak untuk dimengerti, tapi untuk dicintai, saya bilang itu. Karena dia yang lari ya. Iya. Tapi saya 2 hari yang lalu ada curhat ke saya, suaminya yang lari malahan. Bener, saya nggak bohong, itu suaminya yang lari. Iya. Iya, jadi selama ini kan gini, sebenarnya kasusnya imbang sih, bahwa
ada suami yang mungkin dolim kepada istri, tapi jangan salah loh, istri yang durhaka pada suami juga tidak sedikit, banyak. Tapi yang pasti kan istri yang sudah apa ya Pak yang ada. Ya kadang perempuan juga yang mulai. Suami dulu yang mau baru istri kadang-kadang suka nggak mau, nggak dihargai gitu. Ya. Ada juga kan seperti itu. Banyak. Ya. Ya harus banyak belajar. Intinya kehidupan rumah tangga itu adalah pelajaran yang terus-menerus tiada henti. Tapi ini pengalaman yang selama saya mengalami keadaan dari banyak orang yang konsultasi dengan saya ya. Selagi suami istri itu masih punya tekad untuk memperbaiki, masih selamat rumah tangga itu. Tapi kalau sudah dua-duanya tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki atau salah satunya tidak ada yang memperbaiki, agak berat itu. Misalnya suaminya mau memperbaiki atau sebaliknya istrinya mau memperbaiki, tapi suaminya atau istrinya nggak mau, itu berat itu berat. Ya, tapi kalau dua-duanya punya etikat baik untuk memperbaiki, insya Allah cepat selesai. Saya punya jamaah itu, suaminya bilang, oke, saya pilih keluarga. Jadi begitu dia pilih keluarga, walaupun parah juga kasusnya, tapi karena dua-duanya mau komitmen memperbaiki keluarganya, ya insya Allah menjadi membaik. Tapi kalau sudah pincang salah satunya, apalagi dua-duanya udah alamat selesai aja udah. Saya kira itu. Ibu kalau masih punya pikiran memperbaiki, syukur-syukur kayung bersambut suami juga punya pikiran memperbaiki, masih aman sih insya Allah. Saya kira itu. Memang kehidupan rumah tangga kan nggak kayak di kulkas ya yang sejuk terus. Juga tidak seperti apa namanya di prasmanan yang hanya pilih menu yang enak-enak toh. Ya di rumah tangga itu kadang ya ada kompor meledup juga kan. Ya. Saya kira itu. Cukup nggih, monggo. Itu yang soal curhat kan tadi dengar soal curhat. Ya. Sekarang kan ada fenomena Ustadz kajian dan itu ininya pada curhat gitu, itu jemaahnya. Nah, satu sisi mungkin ya nggak apa-apa yang masalah orang mencurhat, tapi ada rasanya kok mengeluarkan sesuatu yang aib atau dalam istilahnya ada di dalam rumah, sesuatu rahasia rumah tangga diumbar di tempat yang umum gitu, rasanya nggak sok gitu, dan gitu kayak apa ya, nggak pas gitu, gimana Pak Ustadz? Ya memang sih, memang. Jadi tapi orang kan keadaannya memang beda-beda Bu. Jadi kadang nggak sempat juga konsultasi secara pribadi sehingga terpaksa dipublikasikan. Itu pun sebaiknya kalau saran saya menggunakan istilah ada kasus begini. Jadi nggak harus suami saya itu Ustadz, jangan gitu. Tapi gunakan kata-kata bagaimana. Makanya kan kalau ada orang nanya, saya nggak akan kepo berkata itu kasus ibu ya, enggak, saya nggak boleh kepo. Saya kan ya kayak ibu kan cerita saya nggak akan kepo itu, enggak. Saya cuma jawab apa secara umum lah gitu. Itu seperti itu. Iya betul. Ya betul. Saya kira itu ya. Allah alam. Cukup dulu nih. Saya ada janjian di Al-Mukhlisin dan mau konsultasi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.